Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Nah, jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini bahasa Indonesia, yaitu bab 6 teks cerita inspiratif. Nah, minggu lalu kita sudah pada tahap menelaah struktur kebahasaan dan juga teks isi cerita inspiratif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah pada tahap yaitu menulis teks cerita inspiratif. Jadi kompetensi dasar yang akan kalian capai yaitu 4.14, mengungkapkan rasa simpati, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mengungkapkan rasa simpati, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, maka akan Ibu jelaskan ya, langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif yaitu ada 4. Oke, yang pertama, menentukan tema atau topik dan amanat. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Yang ketiga, mengembangkan cerita. Dan yang terakhir, penyuntingan. Nah, maka dari langkah-langkah berikut ini akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Mari disimak. Nah, langkah yang pertama yaitu memilih tema atau topik dan amanat. Nah, pada tahap ini kalian harus memilih satu topik serta amanat yang bisa dijadikan sebuah cerita inspiratif. Nah, jadi kalian harus memilih salah satu topik, kemudian kalian akan simpulkan amanat apa yang akan kalian sampaikan di akhir cerita. Nah, di sini sudah ada contoh yaitu tema atau topik mengenai persahabatan. Nah, jadi amanat yang ingin disampaikan di akhir cerita yaitu adalah hal yang hebat tentang sahabat sejati ialah mereka yang selalu ada untuk kamu meskipun dalam keadaan terburuk dan selalu mendukungmu di saat kamu terjatuh berkali-kali. Maka jagalah kepercayaannya dan jangan mengkhianatinya, karena mencari musuh itu sangatlah mudah, sedangkan mencari seorang sahabat sejati sangatlah sulit. Nah, di sini ada tema persahabatan dan juga ada amanat yang ingin disampaikan di akhir cerita. Nah, mulai dipikirkan ya. Ibu rasa ini cukup jelas ya untuk dipahami. Oke, jika sudah jelas, kita akan lanjut pada tahap yang kedua, yaitu membuat kerangka cerita. Setelah kita memilih tema dan amanat, mari kita buat coretan, yaitu membuat kerangka cerita sesuai struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, struktur yang pertama yaitu adalah orientasi. Nah, pada bagian orientasi, penulis menentukan nama-nama tokoh, latar tempat, waktu, dan suasananya. Nah, pada orientasi ini yaitu adalah pengenalan cerita. Nah, setelah pada bagian orientasi, kita lanjut pada bagian perumitan peristiwa. Nah, jadi di sini penulis sudah menentukan jalan cerita menuju konflik yang dialami tokoh. Nah, setelah perumitan peristiwa, kita lanjut pada bagian komplikasi. Nah, di sini penulis menjelaskan inti dari sebuah kisah yang menjadi inspiratif. Jadi pada komplikasi ini disinilah letak inti dari kisah inspiratifnya. Kemudian yang keempat ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Atau di sini penulis sudah mulai menyadarkan tokoh mengenai suatu nilai kebaikan yang didapat dari peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Dan yang terakhir yaitu koda. Nah, pada bagian koda ini penulis menutup cerita dengan menentukan amanat dan pesan moral yang ingin disampaikan. Oke, jadi ini cukup jelas ya. Kalian buat kerangka terlebih dahulu sebelum kita lanjut pada bagian yang ketiga, mengembangkan cerita. Nah, pada bagian ini penulis mengembangkan cerita berdasarkan kerangka cerita yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi dari kerangka tadi kita kembangkan menjadi suatu paragraf. Ceritanya disusun berdasarkan urutan struktur, dimulai dari pengenalan cerita, kemudian konflik, hingga penyelesaian konflik yang dialami tokoh,
serta berisi amanat atau pesan moral cerita. Nah, jadi kita susun berdasarkan kerangka tadi yang telah kita tulis, kemudian kita buat menjadi paragraf yang utuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu adalah penyuntingan. Nah, ada yang tahu apa itu penyuntingan? Ibu rasa sudah tahu semua ya. Kalian yang sudah pernah membuat cerpen pasti sudah tahu. Nah, pada tahap penyuntingan ini, penulis melakukan penyuntingan atau pengecekan kembali seluruh cerita, mulai dari penulisan huruf kapital, kesalahan dalam menulis, dan penggunaan tanda baca dengan membaca ulang teks cerita inspiratif yang telah dibuat. Nah, jadi setelah kalian membuat kerangka cerita, kemudian kalian mengembangkannya menjadi suatu paragraf, langkah terakhir yang kalian harus lakukan itu adalah membaca kembali atau mengecek kembali cerita yang telah kalian buat. Nah, kalian bisa melihat apakah ada kesalahan dalam penulisan, apakah ada ketidakpaduan dalam penulisan paragraf, atau ada kesalahan dalam penulisan tanda baca. Nah, di situ kalian bisa memperbaikinya ya. Nah, sebelum kalian membuat menjadi cerita yang utuh, jadi kalian harus menyuntingnya terlebih dahulu. Nah, sampai di sini paham semua ya. Ibu rasa sudah cukup jelas dari keempat langkah-langkah menulis cerita inspiratif. Nah, jadi sekarang kalian mulailah menulis cerita inspiratif. Nah, jadi buatlah cerita yang mampu menginspirasi pembaca sehingga dapat menggugah rasa simpati, peduli, atau empati bagi yang membacanya. Nah, jadi di sini cerita yang dibuat boleh melalui kisah orang lain maupun pengalaman pribadi. Nah, kira-kira kalian pernah melihat atau mendengar suatu kisah apa yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari? Pokoknya intinya kisah itu menggugah rasa kalian jadi termotivasi, kemudian peduli, kemudian menimbulkan rasa empati setelah kalian mendengarnya atau mengetahuinya. Atau kalian pernah mengalaminya sendiri dalam kehidupan kalian? Misalnya ada tema apa yang kalian bisa jadikan kisah inspiratif? Misalnya dalam pertemanan kalian ada kisah inspiratif mengenai kejujuran atau pengorbanan, persahabatan, dan lain-lain. Bebas, kalian boleh menentukan tema apa yang ingin kalian angkat menjadi sebuah cerita inspiratif. Nah, kemudian tulisan harus berbentuk paragraf dengan judul yang menarik. Nah, jadi usahakan dalam membuat cerita inspiratif kalian buat judul yang menarik ya, sehingga membuat pembaca itu tertarik untuk membaca tulisan kalian. Oke? Dan yang terakhir, silakan masukkan hasil teks cerita inspiratif kalian yang telah kalian buat ke dalam Google Classroom. Nah, jadi Ibu harap di sini kalian buat berdasarkan pengalaman pribadi ataupun mendengar kisah orang lain ya. Ibu rasa kalian tidak boleh menggunakan atau mencari dari Google ya. Karena Ibu minta di sini kalian membuat benar-benar cerita inspiratif dari pengalaman pribadi kalian ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu karya terbaik kalian ya. Maka dari itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.